Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal akhlaqi wassalamah wal karamah. Wa amarna bit tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa awjaba 'alaina al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, sekedar oleh-oleh 2 minggu lalu kisaran, alhamdulillah saya ke Sragen ya, Klaten. Di sana musyawarah pimpinan atau musyawarah tarjih wilayah Muhammadiyah, ada beberapa tema yang diangkat dan saya kebagian menyampaikan terkait dengan akidah Muhammadiyah. Kita sedang membuat draft untuk kemudian buat syarah himpunan putusan tarjih bab iman. Alhamdulillah musyawarah berjalan dengan baik dan memang ada semacam kebutuhan di ranting-ranting, di cabang-cabang untuk mempelajari akidah Muhammadiyah sesuai dengan panduan himpunan putusan tarjih. Karena kadang enggak semua. Kadang kalau kita ngaji HPT itu bab imannya diloncat, langsung masuk bab toharoh, langsung masuk bab sholat. Karena bab imannya itu ringkas sekali, maka perlu untuk dibongkar supaya lebih enak dibaca, orang awam pun membaca juga enak, sehingga kita bisa memahami, oh ternyata akidah Muhammadiyah ini. Pelajarannya seperti ini. Yang kedua, minggu lalu itu saya ke Jogja dan ikut diminta mempresentasikan terkait dengan tafsir At-Tanwir, karena kita masuk tim di sana tafsir At-Tanwir. Jadi Muhammadiyah itu ingin punya tafsir sendiri yang lengkap dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Sekarang sudah kelar 8 jilid. Juz 8 maksudnya, sudah kelar sampai juz 8. Targetnya tahun 2027 itu bisa kelar 30 juz. Dan harapannya tafsir Muhammadiyah ini tafsir yang sesuai dengan prinsip kita, berkemajuan dan mencerahkan. Yang menulis rombongan, namanya organisasi ya, rombongan bareng-bareng, kasih tugas tema-tema tertentu, setelah selesai didiskusikan bersama. Di Jogja kemarin ada 6 yang mempresentasikan termasuk saya, dan harapan kita mudah-mudahan, karena tahun 2027 itu bersamaan dengan 100 tahun kelahiran
majelis tarjih. Jadi sebagai hadiah, ya, sebagai hadiah terkait dengan kehadiran tarjih inilah kemudian ingin punya harapan, punya tafsir yang resmi. Sebelumnya memang sudah ada beberapa tafsir surat juz amma dan sebagainya itu, tapi nampaknya itu sifatnya lebih ke individu. Kalau individu, Profesor Dr. Hamka juga sudah punya ya, dari lengkap itu. Tapi yang atas nama organisasi kan belum. Nah ini harapannya seperti itu. Sehingga kalau kita ngaji tafsir itu bisa pakai buku tafsir karya Muhammadiyah, insya Allah. Ya. Jadi semangatnya juga luar biasa. Bulan Desember tanggal berapa itu saya nggak lupa. Itu juga akan musyawarah lagi di Jakarta. Tempatnya kalau tak salah di UHAMK, ya, untuk pematangan tafsir Tanwir ini. Karena memang sengaja digenjot benar untuk supaya bisa Muhammadiyah punya tafsir sendiri. Ya, ini sekedar oleh-oleh ya, nah, oleh-oleh. Kalau tadi bersama dengan Ustadz Jamaluddin, beliau ini Ketua LPCR, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah ke tempat kami, sebelumnya juga sudah pernah ke tempat kami silaturahmi, ngobrol-ngobrol, karena saya kenal beliau itu sejak saya di Kairo, kita komunikasi sejak di Kairo. Beliau itu memang sangat perhatian luar biasa ke ranting-ranting Muhammadiyah. Karena yang menjadi persoalan adalah ranting kita itu banyak yang mati suri, rantingnya nggak ada ngaji. Nah, syarat ada ranting kan ada ngaji. Nah, karena banyak ranting yang mati suri itu, maka beliau perhatiannya terhadap ranting sangat luar biasa, cabang ranting. Bahkan kemarin belum lama ada lomba ranting terbaik ya, atau cabang terbaik itu sampai ke cabang ya, sampai ke Palembang itu, yang termasuk dapat nominasi ya Poleri itu. Lari saya sebelum mereka berangkat saya sempat ngaji di sana, memang ya memang bagus lah, disiplin dan lain sebagainya. Ya perlu kita contoh. Nah, beliau juga menyampaikan bahwa terjadi beberapa persoalan di ranting itu, diantaranya adalah gerakan-gerakan lain yang non Muhammadiyah yang memasuki masjid-masjid Muhammadiyah yang pada akhirnya juga membuat kisruh di internal Muhammadiyah. Maka di antara pesan beliau itu ya kita kuatkan itu ranting itu, kuatkan ranting ya dengan ngaji lah, ngaji seperti ini. Ngaji seperti ini itu sederhana tetapi luar biasa efeknya. Yang paling sederhana itu ya nanti kalau ada acara mendadak ranting tinggal nelpon aja teko gitu ya, karena ada sering ketemu. Tapi kalau enggak ya repot. Dan ngaji seperti ini meskipun sangat sederhana, pahalanya itu yang sangat luar biasa. Kadang orang kenapa malas ngaji itu karena wujud pahalanya nggak dinampakkan aja. Kalau diwujudkan rebutan orang ngaji itu, rebutan benar. Karena ya diambil contoh nih umpamanya ya siapa yang ngaji di masjid ini selapan nggak absen dikasih umroh gratis mesti kebek. Iya, bar maghrib itu jam 5 sudah pada datang, piye carane kan? Iya, apalagi yang datang lebih dulu selama selapan umroh gratis. Wah, orang muat masjid ini. Karena nampak itu. Karena orang itu kadang pengen kan ya nampak gitu kan. Kelihatan itu. Nah, kita ngaji begini pahalanya sangat besar, cuma nggak nampak. Kalau dinampakkan itu malaikat itu full penuh di sini itu. Yastaghfirullahu man fis samawati wal ardh hatal hitan fil ma, kata Rasul. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan sampai ikan yang berenang di lautan, itu memohonkan ampun kepada penuntut ilmu, ridho bimasa, ridho terhadap apa yang dia lakukan. Oh, apa nggak besar itu pahalanya? Belum lagi dibuatkan jalan tol khusus. Ini jalan tolnya bukan ke Jogja, bukan ke Jakarta, ke surga.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang dia itu berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dibuatkan jalan tol khusus bagi penuntut ilmu. Luar biasa itu. Pahalanya besar sekali. Dan ketika kita statusnya itu thalibul ilmi, penuntut ilmu, kemudian meninggal, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu pahalanya seperti orang yang meninggal fi sabilillah, syahid. Kenapa? Karena menuntut ilmu. Maka semestinya kita itu semangat, ya, semangat untuk menuntut ilmu itu. Saya di Mesir itu, kalau lihat di masjid-masjid itu, ya kayak gini ya, di masjid Halaqah seperti ini. Yang datang juga sama, sudah sepuh-sepuh, ada yang masih muda, ada yang anak kecil, ramai pada menuntut ilmu, semangat sekali di masjid-masjid itu. Dan yang ngajar itu tidak kalah ikhlasnya. Jadi yang ngajar itu para profesor, para ulama tingkat internasional, alim bener, tapi tidak pernah gengsi ngajar halaqah di masjid seperti ini. Oh, kalau di kita, kalau udah profesor, doktor, apalagi udah seminar ke luar negeri, suruh ngajar di masjid begini, abot. Apa mana? Amplopnya terima kasih. Wah, ragam teko, ya kan? Itu di Mesir enggak. Bahkan penasihat presiden. Guru saya itu Dr. Hasan Syafi'i. Penasihat saya Azhar, itu ngaji di masjid bikin biasa. Setiap habis Jumat kita ketemu, habis Jumat ketemu. Jadi tawaduknya luar biasa. Dan mereka itu mending kalau mereka naik mobil, naik angkutan desa-desaan gitu. Kadang kita kalau di bis mau kuliah itu, masya Allah, Ustadz Kiai ini, ulama ini. Biasa ngisi seminar di Amerika, di mana? Oh, di besi gelantungan begini. Kiainya tidak kalah ikhlasnya dengan muridnya. Gampang ditemui, kalau ngajar ikhlasnya luar biasa. Dan kalau ngajar kitab, dan di Al-Azhar itu modelnya begini memang. Jadi kalau kita ngaji itu membuat kitab seperti ini persis. Terangkan. Kalau ada yang nanya, belum paham, terangkan. Belum paham, terangkan. Sampai saya itu punya guru, ya, dia bilang gini, kalian ngaji, pokoknya yang penting paham. Nggak paham, saya mau terangkan sekali, 2 kali, 3 kali, 20 kali, 100 kali, tak ulang-ulang, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham. Ini guru saya itu gitu. Saya dulu pernah belajar ilmu logika. Nah, dapat ilmu logika itu. Jadi guru saya itu dia masih pakai papan tulis yang pakai bukan spidol ya, pakai kapur. Jadi kalau ngajar tuh sesuai paham, nggak ada yang paham. Busanya tepek tangan. Ntar sih teplak-teplak di bajunya, di celana, tulis lagi. Terangkan pelan-pelan, paham, belum paham, busak lagi. Sampai dia keluar itu bajunya itu putih-putih semua. Tapi masya Allah sabarnya luar biasa. Pokoknya dia caranya sampai paham. Sama guru saya dulu fikih Syafi'i ngajar, begitu juga Ustaz Fattah, ya Abdul Fattah. Ngajar ya pelan. Nggak ada yang tanya terangin lagi. Nggak paham terangin lagi. Nggak paham. Pokoknya sampai paham semua. Baru lanjut. Jadi tingkat kesabarannya luar biasa gurunya. Tingkat ikhlasnya juga sangat luar biasa. Maka keberkahan ilmu itu ada karena santrinya niat ikhlas belajar temenan, gurunya ngajar ya ikhlas temenan. Maka banyak siswa-siswa santri beliau yang dari masjid begini, halaqah begini biasa, tapi menghasilkan ulama-ulama besar. Bahkan kalau di Azhar itu justru yang banyak jadi ulama besar itu produk yang dari masjid begini. Nah, mereka kuliah tetap S1, S2, S3 kuliah tetap.
Tapi mereka habis kuliah itu ke masjid begini ngaji. Karena kalau ngaji di masjid ini kan tidak dikejar, pokoknya harus selesai sekian, nanti ujian. Kalau nilainya jelek gak lulus, gitu kan kalau di kuliah kan begitu. Tapi kalau ngaji kayak gitu kan santai, selesai ya kapan selesai, gitu kan, gak dikejar-kejar. Menerangkan kalau ada yang belum paham, tanya, kan santai kekeluargaan. Sehingga banyak ulama-ulama besar di Al-Azhar itu justru sukses menjadi ulama besar produk hasil dari ngaji di masjid seperti ini. Ini hebatnya di Al-Azhar itu seperti itu. Orang nuntut ilmu ini pernah terjadi di Suriah. Ya, di Suriah ada seorang itu kerjaannya penggali kubur. Gali kubur ya. Suatu hari ketika dia sedang menggali kubur, itu tiba-tiba pingsan ya. Orang kan kaget, ini kok pingsan kenapa ini? Kan? Diangkatlah dia, dibawa pulang ke rumah, dilanjutkan orang lain yang gali kubur, kemudian jenazahnya dikuburkan. Kemudian dia di rumah setelah siuman, tiba-tiba dia nanya, si penggali kubur ini, tadi yang meninggal siapa? Emang kenapa? Orang udah nanya kok. Siuman langsung tanya yang meninggal siapa? Iya tadi itu yang meninggal siapa? Emang ada apa? Tadi waktu saya menggali kubur, itu kuburan tiba-tiba berubah menjadi taman yang luas, yang indah luar biasa. Saya kaget, saking kagetnya, shock, pingsan saya. Harus diceritakan sama orang yang di situ. Itu dia santri di masjid, ngajinya di masjid. Ternyata pahalanya seorang santri ngaji di masjid meninggal itu sudah jadi rodotun min riyadil jannah, taman surga di kuburan, dinampakkan oleh penggali kubur. Yang tahu yang lihat hanya penggali kubur. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini penggali kubur, gali kubur lagi. Terjadi peristiwa serupa, kaget lagi dia. Kok berubah menjadi taman? Meninggal ya apa? Shock, pingsan. Karena pingsan kemudian dibawa pulang. Setelah siuman dia tanya lagi, ini yang tadi meninggal ini siapa? Emang kenapa? Iya tadi itu kok saya persis kayak yang tempo dulu, bulan-bulan lalu. Ketika saya gali kubur, tiba-tiba saja berubah menjadi taman yang luar biasa. Dia siapa? Dijawab, dia itu kakaknya orang yang tempo hari meninggal, yang engkau sendiri, bapak sendiri sampai pingsan. Oh, dia santri. Dijawabnya apa? Bukan. Loh, kok bukan santri? Dia itu yang membiayai adiknya belajar. Jadi orang yang mengeluarkan tenaga, harta untuk orang lain, untuk anaknya belajar, pahalanya mirip dengan orang yang belajar. Maka jadi orang tua nyah-nyah insya Allah ya. Ketika anaknya belajar, terus anak belajar. Belajar apa saja, mau entah kimia, entah fisika, entah kedokteran, entah biologi, entah agama, sama. Jadi ketika Rasul mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, itu menuntut ilmu, semua ilmu. Ya, apa saja, umum. Bukan berarti oh yang ilmu yang fisabilillah itu yang ilmu agama, kalau ilmu umum tidak fisabilillah. Enggak. Ilmu apa saja. Selama kita itu statusnya sebagai pelajar, berarti kita fisabilillah. Entah itu dia belajar agama, entah tidak, sama statusnya. Maka ketika pelajar meninggal dalam kondisi masih belajar, mahasiswa dalam kondisi masih mahasiswa, insya Allah pahalanya seperti syahid, bahwa fisabilillah, seperti orang syahid, seperti dia berjihad fisabilillah. Beberapa kasus mahasiswa kita di Kairo kecelakaan, meninggal dunia. Berapa kali itu? Auranya itu beda. Kalau biasanya kalau di Mesir,
ketika ada pelajar meninggal, maka pelajar ini akan dibawa ke Masjid Al-Azhar, diumumkan di universitas, di masjid, ya, akan sholat jenazah bersama. Julukannya apa? Untuk syahidul ilmi. Jadi julukannya orang pelajar ketika meninggal, itu Al-Azhar kasih julukan namanya syahidul ilmi. Syahid karena menuntut ilmu. Karena statusnya syahid, auranya itu juga luar biasa. Biasanya ramai sekali orang yang menyolatkan itu. Saya pernah kan saya meninggal tuh lihat wajahnya itu memang beda, bersih. Beda wajahnya orang meninggal atau sembahyang, orang atau ke masjid ireng, ya, gosong. Tapi ini auranya bersih. Bersih itu bukan berarti putih, ya, bersih, kayak bersinar. Itu. Kenapa? Thalibul ilmi, karena penuntut ilmu, karena seorang santri. Maka kita harus senang untuk menjadi thalib. Siapa tahu dari thalib itu nanti naik pangkat, naik tingkat menjadi alim, ya. Karena kalau sudah menjadi alim itu nilainya lebih tinggi lagi di sisi Allah, nilainya lebih besar lagi. Maka di dalam hadis katakan, fadlul alimi alal abdi ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang, dengan planet-planet kecil-kecil. Kalau malam hari tanpa bulan, bintang banyak sekali, ribuan, jutaan, tak terhingga itu. Kita sampai nggak bisa ngitung saking banyaknya. Tapi di bumi nggak begitu terang, meskipun banyak sekali. Tapi muncul satu bulan datang itu terang, kita malam bisa jalan, bisa lihat jalan. Nah, itu seperti itu perumpamaannya. Maka sangat mulia sekali seorang alim. Dulu zaman sahabat itu pernah ada orang sahabat tabiin nongkrong di depan masjid, lihat apa namanya, duduk. Maka ada sahabat yang negur, kalian ini ya kok duduk di sini? Itu di dalam sana di masjid lagi ada pembagian warisnya Kanjeng Nabi. Wow, ketika dengar di Masjid Nabawi, ya, mendengar di masjid ada pembagian waris, apalagi warisannya Kanjeng Nabi, maka langsung gemeruduk ramai masuk masjid. Wah, ada pembagian waris. Apalagi warisannya Kanjeng Nabi. Mereka bisa buat kenangan, wah apanya hartanya dari Nabi ini. Pikirnya begitu. Sampai masjid masuk. Loh, mana katanya ada pembagian waris? Pada protes. Mana tadi katanya pembagian waris? Gak ada, sepi-sepi aja gak ada pembagian waris. Dijawab oleh sahabat ini, tuh di sana itu pojok itu ada pembagian waris. Tuh di sana ada pembagian waris. Itu sebelah sana ada pembagian waris. Ternyata apa? Halaqah ilmu. Jadi ketika kita thalabul ilmi, kita ngaji, berarti kita sedang mendapatkan warisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis katakan, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yurithu dinaran wala dirhaman, walakin yurithu ilma. Karena yang namanya para nabi itu mereka tidak meninggalkan waris berupa harta benda. Enggak ada dinar, dirham, rupiah, dolar, mobil mewah, rumah mewah, enggak. Walakin yurisul ilma, tetapi yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Maka kalau kita ingin mendapatkan warisannya baginda Nabi, maka kita rajin ke masjid untuk thalabul ilmi. Dan orang yang berilmu itu mukarramun indallah. Mereka itu mulia, bukan hanya mulia, dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Itu thalabul ilmi. Dan itu orang alim, sangat dimuliakan. Maka saking mulianya, saking pentingnya thalabul ilmi itu, sampai ada seorang pepatah mengatakan, faqihun wahidun mutawarri'un afdal indallah min alfi abidin. Nah, seorang fakih, satu orang fakih yang berilmu itu jauh lebih mulia dibanding 1000 orang awam yang rajin ibadah. Kenapa? Karena untuk ibadah itu juga butuh ilmu. Ya. Untuk ibadah kita belajar sholat, poso, itu kan butuh ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak bisa. Bisa-bisa salah nanti ibadahnya. Di dalam kitab Bidayah itu tidak ya. Dalam Minhajul Muslim ya, Minhajul Muslim atau Minhajul Muta'alim, Imam Al-Ghazali mengatakan begini dalam Minhajul Muta'alim. Jadi ada sebuah cerita seorang yang rajin ibadah, namanya Nasir. Ini rajin ibadah. Nah, satu lagi ini rajin ibadah juga, tapi orang awam. Maka ada satu orang pengen nyoba ngetes ini antara orang awam dan orang alim, ini kira-kira mulia mana. Maka dia ketika seorang awam itu lagi ibadah malam-malam, salat malam, dia ngomong begini dari luar, wahai hambaku, saya tahu engkau ini rajin ibadah. Saya adalah Jibril, utusan Allah, untuk memberitahukanmu bahwa sejak saat ini semua kewajiban hukum-hukum syariat sudah diangkat khusus untukmu. Kamu nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, karena engkau sudah rajin ibadah sejak awal. Lah, orang awam ini yang rajin ibadah dengan wah, ini yang saya harapkan dari dulu ini gitu. Ini dari dulu saya harapkan memang ini gitu. Dia nggak tahu kalau itu sebenarnya adalah temannya yang ngetes, ngapusi, langsung nggak mau sholat, nggak mau ibadah, ngakunya saya sudah rajin ibadah, sama makom saya sudah tinggi dan Allah telah menghapuskan kewajiban ibadah untuk saya. Dan ini kasus ini ada beneran loh. Orang yang ngaku rajin ibadah akhirnya mengaku sebagai seorang sufi, ujung-ujungnya mengatakan saya sudah tidak wajib sholat. Orang ini satu orang yang tadi ngerjain ini masuk ke orang alim, sama ngomong begitu, wahai hambaku, saya Jibril diutus oleh Allah untuk memberi kabar bahwa mulai saat ini engkau sudah tak wajib lagi sholat. Dengar gitu langsung berdiri, ambil pedangnya. Ini setan dari mana ini? Setan dari mana nih? Langsung akhirnya orang yang tadi ngaku-ngaku malaikat Jibril lari karena mau dibunuh. Ini setan dari mana nih? Setan dari mana nih? Kenapa? Karena ini orang ibadah alim, ngerti. Nggak mungkin kok Allah itu kemudian akan mengangkat sebuah ibadah wajib, itu nggak mungkin. Sealim apapun kalau sampai mengatakan ibadah bagi saya itu sudah tidak wajib, ngapusi. Ya, kita dengar sebentar lah. Jadi seorang imam, siapa namanya, Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani, pernah dengar ya? Biasanya kalau di tahlilan itu didoakan itu, ila khadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lahul Fatihah, ya. Pernah ikut? Pernah dengar ya? Nah, Syekh Abdul Al-Jilani dalam sebuah bukunya, saya punya bukunya beliau sangat luar biasa. Beliau mazhabnya Hambali secara fikih. Maka Ibnu Taimiyah sangat suka dengan Syekh Abdul Qadir ini. Nah, apa kata Syekh Abdul Qadir? Tariqati at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Tariqat saya, jalan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu harus sesuai dengan
Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka siapa yang ngaku-ngaku ikut saya tetapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan dari golongan saya, bukan ikut thariqat saya. Itu kata siapa? Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani. Kalau ada orang ngaku saya sufi, saya kalau sholat Jumat di Mekah, jelas ngaku sih. Oh, sholat Jumat di Mekah sini 5 jam kok. Di sini adzan duhur jam berapa? Jam 12. Wah, sana belum. Masih 5 jam lagi atau 4 jam lagi. Makanya kalau saya ini Mi'raj saya setiap malam 70 kali saya ke langit. Ngapusi. Ya, Mi'raj 70 kali ke langit. Karena belakangan ini banyak aneh-aneh. Banyak apa? Gerakan-gerakan Islam yang mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Aneh-aneh. Maka kita perlu hati-hati. Dan yang saya heran, kok ya ono sing melu gitu. Itu aja. Kalau dia mau ngaku, mau orang gila juga banyak ngaku-ngaku nabi apa kan. Cuma yang saya heran, kok ada yang ngikuti. Mama Gufron kan. Ono pengikutnya. Musodak. Ada pengikutnya. Lia Eden. Ada pengikutnya. Saya kadang heran, ini di Indonesia ini banyak gerakan-gerakan yang aneh-aneh, kok ada pengikutnya. Maka saya kadang mikir gini, kelak di akhir zaman, kalau apa namanya Dajjal datang, Dajjal turun ke bumi, walah pengikutnya dari Indonesia seakai itu. Lah, kalau Mama Gufron itu bisa apa coba? Dajjal, hujan turun, hujan. Atau panas, hujan. Kering sini nggak ada apa-apa, nggak ada tumbuh-tumbuhan, pengen nanam biar bisa bagus, tanam silakan, tumbuh. Opora langsung nyembah. Ya, makanya kalau Dajjal datang itu ngeri di Indonesia itu. Maka yang pengikutnya itu pasti itu. Naudzubillah min dzalik. Karena kita Musodak lah, Mama Gufron, Lia Eden, itu yang aneh-aneh aja banyak pengikutnya. Yang dia tidak punya kelebihan seperti Dajjal. Apalagi Dajjal datang. Dajjal itu dari sini mau ke Mesir, sak langkah tekan. Di dunia umurnya Dajjal berapa? 40 hari. Bayangkan, 40 hari tapi semua kampung-kampung, kota-kota dilewati Dajjal kecuali Mekah Madinah. Kok iso? Karena cepatnya, punya kekuatan yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa. Pengen minum susu. Oh, madu. Wah, nek kayak gini pura dok. Wah, ente-entean. Ini makanya kita harus selalu berdoa dari fitnah Dajjal itu karena saking beratnya. Hanya orang yang imannya kuat yang tidak ikut Dajjal. Imannya isi setengah-setengah, aduh. Kemarin yang waktu siapa Musadda itu saja yang bisa mengadakan duit ya. Yang ngaku bisa mengadakan duit itu. Ada loh orang tokoh ya, anggota MUI profesor meneh yang ngikut sampai gede-gede gumun ya iso ini. Dapu sih tok iso. Dulu ada namanya Ponari. Kalau masih ingat. Ponari itu ngaku punya apa itu? Batu masukkan ke air, minum sehat, minum ini, berkah, antrinya luar biasa. Modal batu celup kiring banyu tok. Nah, kalau Dajjal datang sakit sembuh beneran. Lumpuh, mari, teplok tok mari. Opora medeni. Makanya kita selalu min fitnatil Masih Dajjal. Dari fitnahnya Masih Dajjal karena yang luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Karena fitnah terbesar bagi kita itu adalah fitnah terkait dengan keimanan. Kalau orang nggak punya harta, nggak punya mobil mewah, itu masih aman selama imannya masih aman. Tapi kalau imannya yang sudah hilang, ya itu fitnah terbesar. Kenapa kok Dajjal disebut fitnah yang paling besar? Karena Dajjal itu yang bisa menghilangkan iman-iman dari dadanya orang-orang muslim yang lemah.
Ya. Maka kemudian kita berlindung dari fitnah Dajjal. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.